Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Cianipar BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Jadi GAEFU, ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Bapak Ibu atau saudara-saudara yang lain pernah hijrah, maksudnya ziarah, ya, bukan hijrah, ziarah ke makamnya Abraham? Nah, lalu di mana letak makam Abraham? Apakah di tanah Arab? 100% salah, ya. Alkitab mengatakan makam Abraham ada di Makpelah, Hebron, Yerusalem. Ya, terdapat dalam Kejadian 25 ayat 9 dan 10. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Jelas kan? Di mana Abraham dikubur? Di Makpelah, Hebron. Ya. Banyak yang mengira Abraham orang Arab. Itu salah. Asal usul Abraham adalah orang Ur Kasdim. Kejadian 11 ayat 28. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Ya, kan? Bahwa Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Jadi ya, tidak mungkin mayat Abraham jalan-jalan pindah dari Makpelah itu, ya, Yerusalem, pindah ke tanah Arab. Nggak mungkin. Ya. Banyak yang mengira Abraham itu orang Arab. Itu salah lagi, ya. Ur Kasdim, ya, menurut Google, ya, itu ada di Babelonia, Irak Selatan. Itu belum disebut tanah Arab, masih disebut wilayah Babel. Apakah asal usul Abraham itu orang Arab? Ternyata bukan tuh. Ya kan? Kata Arab pertama kali ditemukan di Alkitab adalah di era Musa, yaitu Ulangan 1 ayat 1, menulis tentang Araba, Yordan, perbatasan Arab dengan Yordan. Ulangan 1 ayat 1, ya. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. Ya. Sedang kata Arab yang murni, ya, baru muncul di era 1 Raja-Raja 10 ayat 15. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab
dan bupati-bupati di negeri itu. Kejadian 14 ayat 13. Abraham adalah orang Ibrani. Ya. Kejadian 14 ayat 13 kita lihat. Kejadian 14 ya, ayat 13 ya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Abram orang Ibrani yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Jadi Abram itu orang Ibrani. Keluaran 2 ayat 1 dan 2. Jelas Musa juga orang Ibrani dari suku Lewi. Terakhir kali kata Arab ditulis di Alkitab adalah di Galatia 4 ayat 25, yaitu tentang Hagar, perempuan budak dan anak-anaknya di Gunung Sinai, Mesir, di tanah Arab. Galatia 4 ayat 25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Galatia 4 ayat 25 tadi ya, menyatakan bahwa selamanya Hagar dan anak-anaknya adalah jadi budak di tanah Mesir. Siapa anak-anak Hagar? Ya tadi, Ismail salah satunya. Ya. Demikian pula Musa, Yunus, Daud, Sulaiman, semua orang Ibrani dan bukan orang Arab. Ya. Dengan bukti-bukti Alkitab, ayat-ayat Alkitab, jelas Abraham bukan orang Arab. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.